and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Masih ingat kan pembahasan kita waktu itu tentang ngerinya santet Sewu Dino yang bikin keluarga Atmojo hampir punah. Nah, kalau di film sebelumnya kita dibuat pusing sama penderitaan Della Atmojo, kali ini kita bakal mundur jauh ke belakang buat cari tahu siapa sih yang sebenarnya memulai semua kegilaan ini. Buat kalian yang mau nonton film Sewu Dino bisa langsung klik di atas kanan layar kalian. Tapi kalau kalian mau nonton film ini dulu ya nggak apa-apa, karena ceritanya prequel dari Sewu Dino, atau awal mula kenapa Sewu Dino bisa terjadi. Buat kalian yang awam mungkin bingung, apa hubungannya Janur Ireng sama Sewu Dino? Gini gampangnya, Sewu Dino itu adalah akibat, Janur Ireng adalah sebabnya. Ibaratnya kalau Sewu Dino adalah buah pahit yang harus dimakan keturunan Atmojo, maka Janur Ireng adalah benih berdarah yang ditanam bertahun-tahun sebelumnya. Di film ini kita nggak lagi ngebahas soal Sri yang kerja jadi perawat, tapi kita bakal melihat sejarah kelam Trahpitu atau 7 keluarga, dan bagaimana sebuah pengkhianatan besar menghancurkan keluarga Kuncoro sampai ke akar-akarnya. Jadi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, siapin mental kalian dulu. Karena kalau di Sewu Dino kita cuma melihat satu orang kena santet. Di film Janur Ireng ini kita bakal melihat bagaimana satu keluarga besar dihapus dari muka bumi. Dan daripada kalian udah makin gak sabar, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Pada tahun 1997 di Jawa Timur, cerita kita dimulai dari sudut perkampungan kumuh yang pengap. Di sebuah rumah sederhana, ada seorang gadis bernama Intan yang lagi merayakan ulang tahun kakaknya yang bernama Sabdo. Suasananya sangat hangat, meski cuma perayaan kecil-kecilan. Sahabat Intan yang bernama Erna juga datang meramaikan suasana sebelum akhirnya pamit karena dia harus berangkat studi tour ke Jogja. Bisa berangkat dari Seminitan. Aku pamit ya. Selamat ulang hati yo, Er. Di balik senyumnya, Intan sebenarnya menyimpan mimpi sederhana, di mana dia ingin sekolah lagi dan punya pekerjaan yang layak supaya bisa keluar dari kemiskinan ini. Tapi sayang, takdir punya rencana lain yang jauh lebih gelap. Pada malamnya, Sabdo terbangun gara-gara suara gerasak gerusuk yang aneh di dalam rumah. Pas dicek, ternyata ada seekor kambing ireng, yang entah dari mana asalnya sudah masuk ke ruang tengah. Begitu Sabdo mendekat, kambing itu tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Belum sempat rasa bingungnya hilang, tiba-tiba sebuah kepala kambing jatuh tepat dari atas plafon. Sabdo yang emosi karena mengira ada orang iseng, dia pun langsung keluar rumah dan teriak marah-marah. Tapi di tengah amukannya itu, bulu kuduknya langsung berdiri, karena kepala kambing yang tadi jatuh di dalam rumah tiba-tiba berubah wujud menjadi kepala Intan. Belum sempat Sabdo mencerna kengerian itu, tiba-tiba hawa panas mendadak mengepung, dan kobaran api dengan cepat melahap rumah mereka. Dalam sekejap semua yang mereka miliki rata dengan tanah. Keesokan harinya di tengah puing-puing sisa kebakaran, datanglah sesosok pria berpenampilan mapan dari kota. Dia adalah Arjo Kuncoro, paman Sabdo dan Intan. Arjo sempat bertanya ke warga sekitar soal keberadaan Kudoto, kakaknya sekaligus ayah dari Sabdo dan Intan. Namun jawaban dari warga bikin Arjo terkejut, karena Kudoto ternyata sudah lama meninggal dunia. Arjo pun kemudian menemui Sabdo dan Intan, lalu memperlihatkan foto lama dirinya bersama Kudoto untuk membuktikan kalau mereka adalah keluarga. Melihat keponakannya luntang-lantung, Arjo pun mengajak mereka untuk tinggal di rumah mewahnya. Arjo bilang sudah saatnya keluarga ini bersatu kembali. Sempat ada keraguan di hati Sabdo dan Intan. Selama ini mendiang ayah mereka nggak pernah cerita kalau punya kakak, apalagi seorang sultan seperti Arjo. Bahkan saat ayahnya sakit keras pun Arjo tak pernah muncul. Tapi karena nggak punya pilihan lain, mereka akhirnya setuju untuk ikut. Di sana seorang bawahan Arjo bernama Sugi berniat membantunya membawakan tas. Tapi Sabdo cuma bisa tersenyum sambil bilang kalau semua harta mereka sudah habis terbakar.
Sesampainya di sana mereka disambut dengan sebuah rumah mewah. Mereka juga dikenalkan dengan Lasmini, istri Arjo yang tampak anggun tapi misterius. Lasmini pun menyambut mereka dengan sopan dan menyuruh mereka segera mandi untuk makan malam bersama. Di meja makan suasana terasa canggung. Arjo sempat bertanya soal kelanjutan sekolah Intan. Sabdo bercerita kalau selama ini dia yang banting tulang untuk membiayai adiknya sejak orang tua mereka meninggal. Dia terus berusaha meski pekerjaannya nggak menentu. Arjo langsung menenangkan mereka. Mulai sekarang kalian nggak usah pusing soal biaya. Semuanya akan ditanggung oleh si Arjo. Lasmini pun berjanji akan mencarikan sekolah terbaik untuk Intan. Tapi di tengah obrolan itu ada sesuatu yang agak mengganggu, di mana Intan melihat sebuah foto keluarga besar di dinding, di mana ada sosok ayahnya di sana. Pas Intan menatap paman Arjo, dia merasa ada yang salah. Tatapan mata Arjo ke Intan gak seperti tatapan paman ke keponakan, tapi lebih seperti musang birahi yang sedang mengincar mangsa. Saat semuanya mulai terlelap, suasana rumah berubah mencekam. Intan pun terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari luar kamarnya. Belum sempat dia beranjak, sebuah kekuatan tiba-tiba menarik tubuhnya. Intan terseret di lantai hingga beberapa meter. Dengan sisa tenaga, Intan berteriak memanggil Sabdo. Sabdo pun langsung lari ke kamar adiknya dan memeriksa ke setiap sudut. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Sabdo hanya mencoba menenangkan adiknya. Dia mengira kalau itu semua cuma mimpi buruk akibat trauma kebakaran rumah mereka. Padahal tanpa diketahui mereka baru saja masuk ke dalam sarang janur ireng yang sebenarnya. Karena saking takutnya, dia pun meminta Sabdo buat nemenin tidur di sampingnya pada malam itu. Besok paginya Intan meyakinkan kakaknya kalau kejadian diseret makhluk halus itu bukanlah mimpi. Rasanya seperti nyata. Tapi Sabdo yang masih mencoba berpikir logis cuma bilang kalau Intan cuma kecapean, makanya dia sampai mimpi buruk. Pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba suara piring pecah terdengar dari arah meja makan. Ternyata itu Lasmini. Tubuhnya mendadak lemas, mukanya pucat dan yang bikin kaget, hidungnya mendadak mimisan. Pas ditanya kenapa, Lasmini dengan santai cuma menjawab ya nggak apa-apa. Lalu dia tetap menyuruh mereka buat sarapan bareng seolah nggak terjadi hal serius. Malam harinya Arjo mendatangi kamar Sabdo sambil membawa sebuah jas hitam. Dia menyuruh Sabdo bersiap-siap untuk ikut ke sebuah acara. Katanya sih itu acara syukuran. Ritual wajib supaya Sabdo dan adiknya dapat berkah dan perlindungan sebagai anggota keluarga Kuncoro. Di sebuah ruangan gelap, Arjo mengeluarkan seekor kambing hitam. Sabdo pun langsung terdiam. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang karena kambing itu mirip banget dengan kambing misterius yang muncul di rumahnya sebelum kebakaran tempo hari. Tanpa basa-basi, Arjo pun menyodorkan pisau dan memaksa Sabdo menyembelih hewan itu. Sabdo sempat ragu, tapi Arjo menekan mentalnya. Dia berkata laki-laki dari keluarga Kuncoro nggak boleh pengecut. Begitu kambing itu mati, Arjo pun menampung darahnya. Dan yang paling gila, dia menyuruh Sabdo meminum darah segar itu. Begitu darahnya masuk ke tenggorokan, pandangan Sabdo langsung buram. Kepalanya rasa mau pecah. Dalam kondisi setengah sadar, Sabdo melihat penampakan sesosok iblis mengerikan berkepala kambing. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi, kambing yang tadi sudah mati disembelih tiba-tiba bangkit lagi seolah hidup kembali. Pas Sabdo benar-benar sadar, tahu-tahu dia sudah ada di kamarnya. Kondisinya berantakan, baju kotor dan mukanya masih ada bekas bercak darah yang sudah mengering. Belum sempat dia membersihkan diri, Sugi alias bawahan kepercayaannya Arjo datang dan menyuruhnya bersiap karena Arjo mau mengajaknya ke suatu tempat. Pas keluar kamar, Sabdo melihat Intan sudah rapi pakai seragam SMA, pemberian dari Lasmini. Intan kelihatan senang bisa sekolah lagi. Sabdo diajak Arjo pergi ke sebuah perkebunan sawit yang sangat luas. Dia pun bertanya ke Pak D-nya, kebun sawit ini milik siapa? Arjo pun menjawab dengan nada penuh ambisi kalau kebun ini sebentar lagi bakal balik jadi milik kita. Dan nanti kamu yang bakal pegang semua ini. Di sana mereka bertemu dengan Menur, pria yang menjaga kebun itu. Arjo datang buat menagih janji atau penawaran yang pernah dia kasih ke Menur. Arjo bilang kalau Karsa alias atasannya Menur
sudah nggak bisa diandalkan. Tapi kelihatannya Menur ini nggak gampang goyah. Dia bilang kalau menerima tawaran dari Arjo, itu sama saja dia mengkhianati bosnya sendiri. Arjo yang kesal akhirnya pergi meninggalkan Menur. Setelah itu Arjo membawa Sabdo bertemu dengan tamu-tamu pentingnya. Dengan bangga Arjo memperkenalkan Sabdo sebagai keponakannya, anak dari mendiang Kudoto Kuncoro. Arjo bilang kalau orang-orang di depan mereka ini dulunya pernah bekerja bareng keluarga Kuncoro. Mereka adalah tokoh-tokoh besar. Di antara mereka ada Karsa Atmojo, Anggodo Prayogo, Pastika Gayatri, dan yang terakhir Lingga Codro. Pas Arjo lagi asik ngobrol serius di dalam, Sabdo yang disuruh menunggu di luar bertanya ke Sugi, sebenarnya mereka itu siapa? Sugi cuma menjawab kalau mereka itu orang-orang yang kedudukannya setara dengan Pak De Arjo. Sabdo mulai sadar dia bukan sekedar diajak tinggal di rumah mewah, tapi dia baru saja masuk ke dalam lingkaran orang-orang paling berkuasa, sekaligus paling berbahaya di tanah Jawa, yaitu Trah Pitu. Bisa dibilang seluruh kawasan di situ sudah berada dalam genggaman mereka. Kekuasaan Trah Pitu benar-benar tanpa batas. Malam berikutnya Arjo kembali memanggil Sabdo. Lagi-lagi alasannya sama, yaitu ritual syukuran. Sabdo yang merasa terjebak tak punya kuasa untuk menolak. Kali ini ritualnya lebih ekstrim. Setelah menggorok leher kambing hitam itu, Arjo menyayat tangan Sabdo. Dia menyatukan darah kambing dengan darah Sabdo dalam sebuah ikatan mistis yang sangat kuat. Anehnya begitu ritual selesai, kambing yang sudah disembelih itu mendadak sehat dan segar bugar kembali, seolah nyawanya ditarik balik dari kematian. Selesai ritual, Sabdo masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa-sisa darah di tubuhnya. Tapi di sela suara kucuran air, dia mendengar ada suara erangan kesakitan. Lalu tiba-tiba, ternyata itu adalah Menur, pria penjaga kebun tadi, tapi dalam wujud yang sudah hancur. Di depan mata Sabdo, Menur disiksa secara brutal oleh iblis berkepala kambing. Belum sempat Sabdo berteriak, tiba-tiba di telapak tangannya sudah tergenggam sebuah bola mata manusia. Entah dari mana asalnya. Sabdo langsung lari menemui Sugi dan menunjukkan bola mata itu dengan sangat panik. Tapi reaksi Sugi tidak terduga. Dia cuma mengambil bola mata itu dari tangan Sabdo tanpa penjelasan apapun, seolah-olah itu cuma sampah biasa yang jatuh di lantai. Di sudut lain rumah, Arjo terlihat sedang memandikan istrinya dengan air kembang 7 rupa. Arjo berniat melakukan ritual yang disebut dengan cuci baut atau ritual persetubuhan mistis. Tapi Lasmini menolak karena tubuhnya sudah benar-benar lemas. Arjo pun berkata, kamu sudah terlalu lama melakukan ini dan sudah saatnya kamu beristirahat. Ditambah sebentar lagi mereka bakal punya inang yang baru. Dan yang Arjo maksud adalah si Intan. Namun Lasmini seperti tidak terima. Meski dia ikut dalam lingkaran hitam ini, naluri keibuannya pun muncul. Dia menegaskan selama dia masih sanggup, dia tidak akan rela Arjo menyentuh Intan. Sementara itu di dapur, Intan sedang mengobrol dengan Lina. Perhatian Intan teralihkan ke sebuah simbol aneh di lengan Lina. Lina menjelaskan kalau semua orang yang mengabdi pada keluarga Kuncoro harus punya tanda itu sebagai bukti mereka adalah bagian dari keluarga. Saat hendak kembali ke kamar, Intan melihat sebuah pintu ruangan sedikit terbuka. Karena penasaran, dia pun masuk ke sana. Tapi begitu kakinya melangkah masuk, pintu tersebut langsung terkunci otomatis. Di dalam ruangan yang remang itu, Intan mendengar suara Lasmini sedang berdialog dengan sesuatu yang bukan manusia. Lewat celah, Intan melihat pemandangan paling menjijikan seumur hidupnya, di mana Lasmini sedang menjalani ritual. Dia menyerahkan dirinya untuk diwik-wik sama siluman berkepala kambing demi mempertahankan kutukan keluarga mereka. Intan lari ketakutan dan langsung mencari Sabdo. Dia pun melaporkan ke Sabdo apa yang baru saja dia lihat. Sabdo langsung teringat penampakan yang dia lihat sebelumnya. Dia sadar rumah ini bukan tempat perlindungan, tapi neraka. Sabdo langsung menarik tangan Intan dan mengajaknya pergi dari sana sekarang juga. Tapi sepertinya sudah terlambat. Semua pintu depan sudah terkunci dengan rapat, seolah rumah itu punya nyawanya sendiri untuk mengurung mereka. Lasmini tiba-tiba muncul dari kegelapan dengan tatapan kosong.
dan menyuruh mereka untuk masuk ke kamar. Mereka pun mencoba mencari jalan keluar yang lain. Sabdo lari ke dapur untuk merebut kunci dari tangan Lina, sementara Intan menunggu di luar. Tiba-tiba beberapa helai daun kelapa jatuh tepat di depan Intan. Intan yang merasa ada yang aneh mengikuti jejak jatuhnya daun itu, hingga dia berdiri di depan sebuah cermin besar. Tiba-tiba sesosok makhluk menyeramkan muncul dari dalam cermin dan langsung merasuk ke dalam tubuh Intan. Sabdo pun kembali ke depan, tapi dia malah mendapati adiknya sedang kejang-kejang. Dan tanpa ampun Intan langsung menerjang dan mencekik leher Sabdo dengan kekuatan yang gak masuk akal. Asisten rumah tangga yang mencoba membantu pun habis dihajar oleh Intan yang sudah kerasukan. Mereka pun bergegas masuk ke kamar untuk menyadarkan Intan yang sedang kerasukan. Di luar, Arjo dan Sabdo berusaha mendobrak pintu yang tertahan oleh kekuatan goib. Begitu pintu terbuka, tiba-tiba pemandangan di dalam kamar sungguh mengerikan. Ruangan itu terlihat sudah nggak karuan. Sugi terkapar kesakitan, sementara orang yang satunya tewas di tempat. Sabdo langsung memeluk Intan. Dia mengira adiknya sudah sadar, tapi saat matanya tak sengaja melirik ke arah cermin, terlihat wajah Intan masih menyerupai sosok makhluk mengerikan. Dan benar saja, Intan kembali menyerang dengan brutal. Arjo yang mencoba melerai malah terkena gigitan maut di lengannya. Dan tiba-tiba dia berteriak kalau dia ingin seluruh keturunan Kuncoro musnah. Intan bahkan mencekik Lasmini sampai tubuh wanita itu melayang di udara. Untungnya Arjo sigap memercikan air penawar alias air suci ke arah Intan, dan seketika tubuh Intan terasa seperti terbakar, dan dia pun mulai melemas. Arjo langsung memerintahkan Sugi dan pengawalnya untuk mengikat Intan kuat-kuat agar tidak membahayakan orang lain lagi. Pagi harinya sebuah kabar duka menyelimuti rumah mewah itu. Arjo mengabarkan kalau Lasmini tidak kuat menahan serangan goib semalam, dan akhirnya dia pun meninggal. Tapi ada yang aneh, bukannya dimakamkan secara layak, jenazah Lasmini malah dibawa ke sebuah tempat yang disebut Arjo sebagai tempat sakral. Sabdo yang curiga pun bertanya, kenapa si Bude nggak langsung dikubur aja? Arjo pun menjawab dengan nada penuh manipulasi. Dia berkata jenazah Lasmini harus di sini. Selama ini dialah pelindung keluarga kita dari serangan musuh, dan tugas berat itu hanya bisa diemban oleh perempuan keturunan Kuncoro. Arjo menjelaskan kalau serangan yang menimpa Intan kemarin adalah kiriman dari orang-orang yang benci pada keluarga mereka. Karena Lasmini sudah melemah, satu-satunya yang bisa menggantikannya sebagai perisai goib adalah si Intan. Lagi-lagi Arjo mencuci otak Sabdo dan menyuruhnya menyembelih kambing hitam lagi demi keselamatan adiknya. Di sisi lain, secara astral Intan terbangun di tengah perkebunan tebu yang sangat luas. Dengan panik dia berlari mencari jalan keluar, tapi ladang itu seperti labirin tanpa ujung. Begitu terbangun di dunia nyata, Intan langsung menangis. Dia bertanya pada Sabdo kenapa dia harus diikat seperti binatang. Dia menceritakan mimpi buruknya di ladang tebu itu. Karena iba dan gak tega, Sabdo akhirnya melepaskan ikatan adiknya. Tapi itu kesalahan besar. Begitu lepas, Intan kembali kerasukan. Dia langsung mencekik leher Sabdo dengan sangat kuat. Serangan itu baru berhenti saat iblis berkepala kambing muncul secara nyata di hadapan mereka. Makhluk itu membawa sebuah jantung manusia yang masih berdarah dan melemparkannya tepat di depan Sabdo. Intan pun langsung jatuh pingsan tak berdaya. Melihat situasi yang makin gila, Sugi akhirnya bertindak. Diam-diam dia membawa Sabdo pergi dari rumah Arjo menuju ke kediaman Karsa Atmojo. Di sana Sabdo baru tahu fakta yang sebenarnya. Sugi ternyata adalah orang kepercayaan Karsa Atmojo yang sengaja diselundupkan untuk mengawasi Arjo. Karsa menatap Sabdo dengan serius. Dia berkata, apakah kamu tahu kenapa Pak Demo begitu terobsesi kepada Intan?
Dan ternyata Arjo berniat menjadikan Intan sebagai pengganti Lasmini. Tapi syaratnya sangatlah biadab, yaitu pernikahan sedarah, alias incest. Inilah alasan kenapa dulu ayahnya Sabdo, alias Si Kudoto, memilih kabur dan hidup miskin di kampung kumuh. Dia menolak keras tradisi sesat keluarga Kuncoro yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Kudoto tidak sudi melihat Lasmini harus menikah dengan Arjo, yang merupakan adik kandungnya sendiri. Mendengar itu, Sabdo pun langsung lemas. Ternyata berkah dan kekayaan keluarga Kuncoro yang dijanjikan Arjo hanyalah kutukan berdarah yang menuntut tumbal dari darah daging mereka sendiri. Karsa pun lanjut membongkar semua kebusukan Arjo. Dia berkata Arjolah yang memerintahkan Sugi membakar rumahmu. Dia sengaja bikin kalian gak punya pilihan selain datang merangkak minta tolong kepadanya. Bukan cuma itu, Karsa menunjukkan sebuah pemandangan yang mengerikan, yaitu sesosok mayat pembantu yang jantungnya sudah hilang. Jantung yang tempo hari dilempar iblis ke depan Sabdo. Karsa juga memperlihatkan foto Menur yang tewas mengenaskan. Menur adalah orang paling setia bagi Karsa, tapi karena dia menolak tunduk pada Arjo, matanya dicabut secara goib. Yang bikin Sabdo makin lemas, Karsa bilang kalau serangan yang membunuh Menur itu sebenarnya meminjam kekuatan dari tubuh Sabdo sendiri tanpa dia sadari. Kalau Intan sampai jadi pengganti Lasmini, selamanya dia bakal jadi budak untuk pemuas nafsu iblis berkepala kambing tersebut. Dan hanya ada satu cara untuk menghentikan kegilaan ini, yaitu sebuah santet kuno tingkat tinggi yang cuma bisa dilakukan sekali seumur hidup. Ilmu hitam yang sangat mematikan, bernama Janur Ireng. Tapi Karsa butuh Sabdo untuk melancarkannya. Sabdo yang sudah muak malah berteriak. Dia nggak peduli soal persaingan bisnis atau dendam Karsa. Fokusnya cuma satu, menyelamatkan adiknya. Sabdo nekat lari kembali ke rumah Arjo. Begitu sampai rumah itu ternyata sudah sibuk. Para asisten rumah tangga sedang menyiapkan dekorasi pesta yang terasa seperti pemakaman. Sabdo masuk ke kamar adiknya dan melihat Intan sudah duduk terkaku, dirias cantik layaknya pengantin Jawa. Saat Sabdo mencoba menarik tangan adiknya untuk kabur, Arjo muncul dari balik pintu, dan dia berkata pengantinku mau dibawa kemana. Perkelahian pun tak terelakkan. Sabdo mencoba melawan sekuat tenaga, tapi dia bukan tandingan kekuatan gelapnya Arjo. Di saat itulah Arjo dengan bangganya mengaku kalau dialah yang membunuh Lasmini, istrinya sendiri, supaya posisi inang bisa segera kosong dan diisi oleh Intan. Sementara itu di tempat lain, Karsa Atmojo dan Pastika Gayatri sedang berdiskusi serius. Mereka tahu resiko Janur Ireng sangatlah besar. Kalau sedikit saja salah perhitungan, santet itu akan balik menyerang si pengirim sampai hancur. Tapi Pastika tetap bersikeras, dan Arjo harus mati malam ini. Kalau tidak, kita semua yang ada di terapi itu akan dibantai satu persatu olehnya. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan ke rumah mewah Arjo. Anehnya semua tamu punya ciri yang sama, yaitu tato simbol keluarga Kuncoro di lengan mereka. Dan tentu saja mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah bagian dari sekte sesat ini. Di hadapan para pengikutnya yang setia, Arjo berdiri dengan penuh wibawa. Dia memberikan siraman rohani yang sesat dan menjanjikan kalau sebentar lagi perisai baru pengganti Lasmini akan lahir dan melindungi mereka semua dari segala mara bahaya. Namun di balik bayang-bayang, Sugi diam-diam mendekati Sabdo yang masih dirantai. Dia menyodorkan selembar janur kuning dan sebuah pisau. Dan dia kembali membujuk Sabdo, karena cuma ini caranya untuk menyelamatkan Intan. Dan dia meminta Sabdo untuk meneteskan darahnya ke janur tersebut. Lalu niatkan di dalam hati untuk menghancurkan Arjo dan seluruh pengikutnya. Niatkan untuk menghabisi Arjo Kuncoro dan pengikutnya. Begitu darah Sabdo menyentuh helai janur itu, keajaiban hitam pun terjadi. Janur itu perlahan berubah warna menjadi hitam pekat. Seketika suasana pesta berubah jadi neraka. Satu persatu pengikut Arjo mulai berteriak histeris. Seperti orang kerasukan, mereka mulai menyiksa diri mereka sendiri secara brutal dengan senjata apapun yang mereka pegang. Arjo pun terlihat sudah terpojok. Dia sadar kalau kutukan Janur Ireng sudah dilepaskan, dan kini sedang merayap masuk ke dalam nadi mereka semua. Sabdo berteriak meminta Sugi untuk melepaskan rantainya.
Namun begitu sosok iblis kepala kambing itu muncul dengan aura yang mencekam, Sugi yang ketakutan malah memilih jurus langkah 1000 dan kabur meninggalkan Sabdo. Intan pun terbangun dan berteriak histeris saat melihat iblis itu mendekat untuk mengambil haknya. Beruntung amarah Sabdo memberinya kekuatan luar biasa hingga dia berhasil memutus rantainya. Sabdo pun bersiap untuk menyerang iblis tersebut, dan secara mengejutkan, iblis itu tunduk pada perintah Sabdo untuk menjauh dari adiknya. Sepertinya darah Sabdo kini punya otoritas yang berbeda setelah ritual Janur Ireng tadi. Sabdo pun langsung menarik Intan keluar dari rumah terkutuk itu. Di sepanjang jalan mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan dalam kondisi hancur karena ulah mereka sendiri. Di ujung tangga Arjo sudah menunggu dengan sebilah keris, dengan wajah yang penuh dendam. Tapi Arjo lupa, Janur Ireng tidak mengenal ampun. Saat dia mencoba mencocol Sabdo, tangannya malah bergerak sendiri ke arah lehernya. Alhasil Arjo pun menggorok lehernya sendiri hingga kepalanya terpisah dari badannya. Penguasa gelap itu akhirnya tewas oleh senjatanya sendiri. Begitu mereka berhasil keluar ke halaman, tiba-tiba Intan jatuh tersungkur. Dia memegangi perutnya yang kesakitan. Kulitnya mulai menghitam persis seperti para pengikut Arjo tadi. Sabdo pun panik bukan main melihat adiknya seperti itu. Di saat itulah Karsa Atmojo muncul dari kegelapan dengan ekspresi yang mencurigakan. Dia berkata, ada yang lupa saya katakan. Janur Ireng itu adil. Dia akan memusnahkan seluruh garis keturunan Kuncoro, termasuk adikmu. Tapi Sabdo tidak akan terkena dampaknya, karena Sabdo yang melepaskan kutukan tersebut. Dan fakta yang menyakitkan pun terungkap. Sosok yang selama ini merasuki Intan sebenarnya adalah kiriman dari Karsa Atmojo untuk melemahkan keluarga Kuncoro dari dalam. Intan pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Sabdo dalam kondisi yang mengenaskan. Sabdo yang murka mencoba menyerang Karsa, tapi Sugi yang ternyata tetap setia pada Karsa langsung menahannya dengan kuat. Karsa Atmojo tidak berniat menyisakan satupun darah Kuncoro yang bisa mengancam posisinya. Namun nasib berkata lain. Sabdo ternyata masih bisa diselamatkan. Dia ditemukan dan diobati oleh Pastika Gayatri. Pastika meyakinkan Sabdo kalau dia tidak sejahat Karsa. Di sisi Sabdo muncul juga Erna, sahabatnya Intan, yang datang untuk memberikan kekuatan setelah kehilangan adiknya. Pastika menatap Sabdo dengan tajam. Dia berkata, kalau kamu ingin balas dendam pada Karsa Atmojo, aku akan membantumu. Tapi kamu harus belajar ilmu yang jauh lebih mengerikan dari Janur Ireng, yaitu Santet Sewu Dino. Dendam Sabdo pun baru saja dimulai. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkambing hitamkan. Jadi itulah akhir dari tragedi berdarah Janur Ireng. Dendam itu lebih mematikan daripada santet itu sendiri. Kita bisa lihat gimana Sabdo Kuncoro yang merasa dihianati dan dibuang, nekat menghabisi seluruh keluarganya sendiri tanpa sisa. Kalau di film Sewu Dino kita melihat dampak santetnya. Nah, di Janur Ireng kita diperlihatkan proses pembuatannya. Janur Ireng bukan cuma sekedar hiasan, tapi simbol undangan kematian bagi siapapun yang berurusan dengan perebutan kekuasaan di lingkaran Trahpitu. Film ini menutup rasa penasaran kita kenapa keluarga Atmojo di Sewu Dino begitu ketakutan. Ya karena mereka tahu, sekali Janur Ireng melengkung di depan rumah, gak akan ada satu orang pun yang bisa lari hidup-hidup. Gimana menurut kalian? Apakah Sabdo Kuncoro pantas melakukan itu? Atau dia justru korban dari kejamnya persaingan Trahpitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.